Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak tayangan Gambar Cadas Nusantara. Teman-teman, tahukah kalian bahwa Indonesia kaya akan peninggalan prasejarah? Salah satu peninggalan prasejarah itu adalah gambar cadas. Seperti apa lebih jelasnya gambar cadas itu? Kita simak baik-baik tayangan berikut ini. Teman-teman, dari tayangan hari ini, kalian akan dapat mengembangkan kompetensi berikut. Kompetensi literasi. 1. Mengenal informasi akurat dan berdasarkan fakta. 2. Menuliskan pengamatan dan pengalaman secara koheren dan padu, menggunakan rujukan secara etis dan metodologi sederhana. Kekayaan negara Indonesia memang tidak dapat dipungkiri, baik alam maupun budayanya. Hingga kini, masih banyak tinggalan budaya yang berasal dari masa lalu dapat kita saksikan, seperti candi, masjid kuno, fosil manusia purba, benteng, dan lainnya. Selain itu, yang tidak kalah menarik adalah gambar-gambar prasejarah yang banyak ditemukan di Indonesia dan menjadi perhatian dunia. Gambar-gambar prasejarah umumnya ditemukan pada gugusan gunung batu atau karst di dalam gua-gua, ceruk-ceruk maupun di tebing. Gambar atau lukisan gua adalah kata umum yang biasa digunakan. Meskipun dalam membuatnya tidak selalu digambar, namun terkadang digores. Populasi Austronesia awal diyakini oleh sebagian besar peneliti sebagai nenek moyang bangsa Indonesia, di mana mereka berasal dari wilayah Cina Selatan sekitar 7.000 tahun yang lalu. Kemudian bermigrasi dalam kelompok kecil menuju Taiwan dan berkembang menjadi populasi besar di sana pada 6.000 tahun yang lalu. Kemudian mereka bergerak ke selatan melalui Filipina, sebagian menyeberang ke Kalimantan, sebagian lagi meneruskan perjalanan sampai ke Sulawesi sekitar 4.000 tahun yang lalu. Kemudian mereka bergerak lagi ke timur sampai ke Polinesia, lalu ke selatan sampai ke Vanuatu di Selandia Baru, dan ke barat sampai Madagaskar. Populasi ini dinamakan dalam konteks biologi adalah Mongoloid. Populasi inilah yang diyakini sebagai manusia pembuat gambar-gambar prasejarah di Indonesia. Sehingga umur dari gambar-gambar ini dapat juga diperkirakan seiring pergerakan manusia ini bermigrasi. Benar, ribuan tahun yang lalu. Bahkan beberapa ilmuwan meyakini usia lukisan ini mencapai belasan, bahkan puluhan ribu tahun yang lalu. Gambar prasejarah yang ditemukan jumlahnya cukup banyak dan tersebar di wilayah Indonesia. Dari keseluruhan gambar cadas di Indonesia, kali ini tim Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman melakukan ekspedisi ke 5 kawasan di Indonesia, di mana terdapat tinggalan gambar prasejarah. Manusia prasejarah jelas memilih lokasi tertentu untuk digambar. Hanya gua-gua, ceruk-ceruk, ataupun tebing yang memiliki karakteristik tertentu yang digambari. Biasanya, tempat yang dipilih memiliki permukaan alas yang datar, kering, dapat melihat panorama yang baik, dindingnya bersih, memiliki aroma yang khas seperti tidak berbau pesing akibat kelelawar atau burung. Gua, ceruk, dan tebing ini juga memiliki akses masuknya sinar matahari dan bulan yang cukup baik, sehingga umumnya menghadap ke barat atau ke timur. Secara ketinggian, lokasi gambar cadas terbagi menjadi 3, di mana yang terbawah adalah yang dekat dengan sungai sebagai sumber air. Biasanya merupakan hunian.
Gua di tengah berisi gambar sakral yang berhubungan dengan alam gaib, atau semacam tempat ibadah serta sebagai tempat penguburan. Kemudian gua teratas berisi gambar sakral, namun berhubungan dengan kehidupan sosial. Biasanya disinilah gambar terbanyak berada. Gambar tangan adalah gambar yang paling sering dijumpai baik di Indonesia maupun di dunia. Selain itu, gambar binatang serta gambar aneka simbol diyakini memiliki makna tertentu bagi pembuatnya. Sebagai penggambaran kehidupan sehari-hari, juga sebagai konsep religi dan ritual tertentu seperti untuk perlindungan, menolak bala, atau roh-roh jahat. Sedangkan gambar-gambar hewan merupakan sebuah pengharapan dari ritual perburuan mereka. Oleh karena itu, biasanya binatang-binatang digambarkan memiliki badan yang sangat besar yang tidak sebanding dengan kepala dan kakinya. Dapat dikatakan bahwa gambar-gambar tersebut merupakan sebuah bentuk komunikasi visual, di mana pembuatnya pada saat itu pastilah belum mengenal tulisan. Sehingga untuk dapat melihat gambar-gambar ini, ada cara tertentu untuk menangkap dan memahami komunikasi yang akan disampaikan oleh si pembuat. Ada yang harus berdiri, jongkok, bahkan berbaring. Ada yang harus dekat dengan dinding, namun ada juga yang harus menjauhi dinding. Hal ini jelas menunjukkan bahwa dalam membuat gambar ini, manusia prasejarah memiliki konsep dan tujuan yang kuat. Nah teman-teman, sudah menyimak penjelasan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Bagaimana karakteristik tempat yang biasanya ditemukan peninggalan gambar cadas di Indonesia? Terletak di Sulawesi Selatan, gua-gua di sini dapat dikatakan memiliki kondisi gambar yang cukup terjaga dengan baik. Beberapa di antaranya sudah dibuatkan akses tangga menuju situs. Penelitian arkeologi terkini membuktikan bahwa gambar di Gua Maros Pangkep ini merupakan salah satu yang tertua di dunia, yaitu berusia 40.000 tahun. Di dalam perkembangan penelitian, beberapa tahun lalu ditemukan lagi gambar-gambar prasejarah di dalam gua di daerah Bone, tak jauh dari Maros Pangkep. Persamaan dari gua-gua Uhalie dengan gua-gua di Maros Pangkep ini adalah bentuk guanya yang seperti lubang gitu di atas tebing-tebing. Nah, itu kesamaan baik di Bone ini maupun di Maros dan Pangkep. Pertama, gambar yang dominan itu adalah gambar telapak tangan. Itu dominan sekali. Nah, yang kedua adalah gambar babi. Itu digambarkan juga di sini, dan yang khas di sini adalah gambar yang seperti anoa. Nah, gambar-gambar lain itu yang satu lagi yang khas dari gambar lukisan gua yang ada di Uhalie itu adalah di bawah gambar anoa maupun babinya ada garis. Itu mungkin itu untuk menggambarkan batas tanahnya atau permukaan. Di Maros dan Pangkep tidak ada gambar garis itu di bawah gambar binatang itu. Itu yang khas dari Uhalie Bone ini. Tempat yang tinggi atau rendah itu pasti punya makna tertentu, tapi kita tidak tahu apa maksudnya dulu. Bahkan kadang-kadang ada di gua tertentu itu di tempat yang sangat dalam, gelap, itu ada lukisan-lukisan gua. Itu mungkin punya maksud sendiri, menempatkan terutama gambar-gambar telapak tangan gitu.
Mungkin perjalanan menuju gua di daerah pesisir timur Pulau Kalimantan inilah yang tersulit untuk dicapai, serta menempuh waktu yang cukup panjang menyusuri sungai dan mendaki gunung batu yang terjal. Namun keindahan alam dan kearifan lokal setempat serta lingkungan yang masih terjaga pastilah akan menjadi kesan dan tantangan tersendiri. Yang paling menarik dari gambar-gambar prasejarah di kawasan Sangkulirang ini, munculnya motif-motif di dalam cap tangan negatif ya. Muncul juga di daerah aborigin, tapi saya tidak tahu apakah terkoneksi atau tidak. Tapi dalam konteks Indonesia, motif-motif di dalam cap tangan ini, atau kadang-kadang disebut tato dalam cap tangan, hanya muncul di daerah Sangkulirang. Kemudian ada juga gambar-gambar yang mencerminkan tampaknya adalah sosok saman atau dukun ketika itu. Sosok saman ini selalu muncul dalam banyak situs yang tampaknya diperlukan untuk satu media kenyamanan atau keamanan masyarakat itu. Lalu salah satu ciri khas juga adalah mereka menampilkan rusa jantan yang digambarkan selalu seperti seolah-olah dia sedang terbang meloncat ke atas ya. Dan gambar rusa adalah salah satu gambar yang juga terbanyak di kawasan ini, selain dari saman dan gambar tangan bermotif ya. Pada ekspedisi kali ini selama 12 hari sebenarnya kita memilih gua-gua yang mempunyai ciri khas masing-masing ya. Misalnya kemarin Gua Tewet itu mempunyai ciri khas tangan yang seperti pohon hayat ya, seperti kalpataru. Jadi tangan beri motif lalu dihubung-hubungkan, jadi seperti pohon keluarga. Kemudian Liang Karim, yang sangat khas dari Liang Karim adalah munculnya binatang tapir yang sudah menghilang, punah di Kalimantan 6.000 tahun yang lalu. Plus ada gambar juga sarang madu. Lalu kemarin kita ke Jiriji Saleh. Jiriji Saleh mempunyai ciri khas cap tangan yang seperti tari kecak, digabung. Ada 6 cap tangan, dikomposisikan sembilan rupa sehingga seperti tari kecak dari atas. Kemudian hari ini di Gua Ham, itu yang paling menarik dari Gua Ham adalah gua ini mempunyai gambar cap tangan terbanyak sampai saat ini di dunia dalam konteks gua. Itu sekitar 568 buah cap tangan. Lalu ciri khas lain dari Gua Ham itu adalah cap tangan yang berjejer. Itu juga saya belum pernah menemukannya di situs-situs lain di dunia ya, berjejer begini, dikomposisikan secara sengaja ya, dijejerkan ya. Dan dua lapis, 2 tingkat ya. Bloyot itu ciri khas yang paling menarik adalah adanya munculnya torehan ya, torehan yang seperti ular. Kemudian muncul juga binatang-binatang seperti gecko, seperti kadal yang sangat jelas juga lengkap. Lalu Gua Bloyot juga muncul kembali binatang ajaib ya. Nah, binatang ajaib ini cuma muncul 2 kali di sini, di Bloyot dan di Liang Sara ya. Tapi kebetulan di Bloyot cukup jelas sehingga kita tahu gambarnya itu adalah gambar binatang jadi-jadian. Kita bisa membedakan sebenarnya cap tangan dinding ini apakah dimiliki oleh pria atau oleh perempuan. Dari perbandingan jari kedua dan jari keempat
lalu perbandingan lebar ini. Tapi penelitian itu tidak dilanjutkan karena kita tiba-tiba sadar bahwa cap tangan itu tidak selalu harus betul-betul menempel ke dinding ya. Kadang-kadang terjadi jarak ya. Nah, oleh karena itu seringkali komposisi itu terbentuk karena jarak itu, bukan karena jarinya. Kabupaten Muna, pulau kars alami dengan pemandangan batuan kapur di ujung Sulawesi Tenggara ini menjadi bagian dari persebaran gambar cadas prasejarah di Indonesia. Umumnya gambar-gambar di sini menunjukkan tradisi bahari dengan banyaknya gambar perahu dan juga penggunaan hewan kuda sebagai sarana transportasi bagi kebutuhan manusia yang di masa sekarang menjadi ikon bagi kabupaten ini. Figur manusia sendiri turut tergambar pada dindingnya yang menunjukkan aktivitas dalam berburu untuk kebutuhannya. Sedangkan bentuk-bentuk rupa tangan manusia sedikit ditemukan dan tersembunyi pada gua di ketinggian tertentu. Disinyalir periode penggambaran tangan manusia berusia jauh lebih tua dari gambar kuda dan perahu. Selain hewan kuda, identitas kehidupan lainnya di pulau ini adalah layang-layang. Gambar seorang bermain layang-layang yang ditemukan pada dinding gua bernama Sugipatani di desa Liangkobori menunjukkan bukti tradisi yang telah lama dipertahankan oleh masyarakat di Pulau Muna, yang menyebut layang-layang ini dengan nama Kagati Kolope, yaitu layang-layang berbahan daun kolope yang hingga sekarang secara tradisional masih digunakan. Dengan penemuan gambar ini di sebuah gua kecil yang berada di atas ketinggian sekitar 80 meter ini, Pulau Muna menjadi tempat yang menyajikan bukti sejarah layang-layang bagi dunia. Papua Barat selalu menarik untuk dikunjungi, terutama di daerah Kaimana, di mana keseimbangan alam laut masih sangat terjaga, ditambah adanya ceruk-ceruk di tepi pantai yang di dalamnya terdapat gambar-gambar prasejarah, yang tentunya menambah nilai dan keeksotisan daerah ini. Setiap ceruk dicapai dengan sarana kapal kecil, dan untuk melihat lebih dekat, kita harus mencapainya pada ruang pijak yang sempit. Gambar-gambar di sini sangat berbeda dengan di daerah lain, di mana di sini banyak gambar-gambar simbol dan sangat sedikit dijumpai gambar tangan. Situs-situs di sekitar Teluk Bicari ini umumnya berada pada dinding-dinding batu gamping yang terbentuk karena deburan ombak sehingga membentuk ceruk, kemudian karena ada gerakan tektonik naik ke atas, jadi sekarang dia umumnya berada beberapa meter di atas permukaan laut, ya. Dan pada ceruk-ceruk inilah lukisan-lukisan itu dibuat. Dan karena umumnya dinding gamping ini berwarna putih, jadi dari kejauhan sudah terlihat lukisan-lukisan ini. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau pelaut-pelaut awal, orang-orang Portugis, orang-orang Belanda yang lewat daerah ini sudah melihat lukisan-lukisan ini. Jadi catatan-catatan mengenai keberadaan lukisan-lukisan ini sudah sejak awal diketahui oleh orang penjelajah. Umumnya mereka pelaut-pelaut, pedagang, atau pejabat
daerah. Nah teman-teman, sudah menyimak penjelasan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Apa kesamaan yang kamu lihat dari gambar cadas temuan peneliti di sejumlah gua? Teman-teman, sekarang kita belajar bahasa Inggris yuk. Hey, Pete. Who's your friend? She is Anna. She is new to DC. Where are you from? I am from a small town. Now it's your turn. Listen. Where are you from? I am from a big city. Speak and say your city. Welcome to DC. Thank you. I'm Jonathan. I'm in apartment B4. I am in apartment C2. Marcia is my roommate. I know Marcia. She is nice. And I am in apartment D7. Now it's your turn. Listen. Welcome to DC. Speak and say your city. Listen. Thank you. Speak. I have to go now. Oh, Remember to call Marcia at work. Tell her you're here. right. Thanks, Pete. Nice to meet you. You too. Bye. Now it's your turn. Listen. I have to go now. Speak. Listen. Nice to meet you. Speak. Apartment C2, here I come. Hey, Pete. Who's your friend? She is Anna. She is new to DC. Where are you from? I am from a small town. Welcome to DC. Thank you. I'm Jonathan. I'm in apartment B4. I am in apartment C2. Marcia is my roommate. I know Marcia. She is nice. And I am in apartment D7. I have to go now. Oh, Remember to call Marcia at work. Tell her you're here. right. Thanks, Pete. Nice to meet you. You too. Bye. Apartment C2, here I come. No. 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 To have met and talked to someone. Remember. 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 To have or keep an image or idea in your mind of something or someone from the past. Roommate. Roommate.
Roommate. A person who shares a room, apartment, or house with someone else. Work. 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 The place where you do your job. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita bisa mencegah penyebaran COVID-19. Sekarang mari bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveybdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456. Jangan lupa ajak orang tua dan gurumu juga ya. Adik-adik, ingat selalu untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19.